Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, mohon penjelasannya bagaimana tata cara mandi besar jika telinga sedang sakit, Ustadz. Dan kata dokter tidak boleh terkena air dulu. Apakah kepala harus tetap disiram atau boleh diusap dengan air dengan tangan? Karena kalau disiram air akan mengenai telinga. Mohon penjelasannya Ustadz dari Ikhwan di Brebes, Ustadz. Nggak ada keterangan ya? Telinga yang sakit bagian dalam maupun bagian luar? Nggak ada, Ustadz. Taib. Telinga, Ustadz. Alakulin, pertama ya akhilais barakallahu fikum, bahwa telinga mandi besar itu hukum asalnya adalah yani ta'mimul badan bil ma', meratakan semua badan dengan air, menyiramkan yani air ke badan dengan rata semuanya. Itu syarat pokok dari mandi besar. Ini mani ya, terutama ya otomatis ya, dengan niat bahwasanya itu adalah untuk mandi besar, mandi junub kalau dalam bahasa pertanyaan tadi. La qadarullah mana tadi? Salah satu bagian dari anggota itu adalah tidak boleh kena air. Anda ragu-ragu tadi mengenai masalah telinga. Kalau memang telinga yang dimaksudkan itu adalah telinga yang bagian dalam, yang bagian dalam dibawa di kendang, telinganya bagian dalam yang nggak bisa, yang nggak terjangkau gitu. Kalau memang itu, ya memang itu nggak harus kena air, ya, karena yang harus kena air itu adalah al-dhahira, anggota badan yang nampak. Jadi anggota, jadi badan yang nampak. Makanya dalamnya mulut, dalamnya hidung itu nggak harus kena air, nggak harus kena air. Jadi nggak harus kena air. Kenapa nggak harus kena air? Karena itu bagian dalam, bagian anggota dalam yang tidak harus semacam itu. Begitu juga dengan dalamnya kelopak mata, dalamnya telinga gitu. Kalau memang sakitnya itu adalah sakit yang bagian dalam, maka nggak ada masalah. Tapi lahir dari pertanyaan itu berarti enggak. Lahir dari pertanyaan itu sakitnya itu telinganya bagian luar. Bisa jadi karena luka, bisa jadi karena apa, begitu, sehingga luka itu tidak boleh untuk kena air selama proses pengobatan. Lah qadarullah pada waktu proses pengobatan dia junub. Apa yang dilakukan? Jadi yang dilakukan, kalau memang luka itu benar-benar nggak boleh kena air kata dokter, maka nggak boleh kena air, jangan kena air. Dan Islam itu tidak memaksakan diri untuk yang semacam itu. Jadi kenapa? Jadi karena kalau memang kondisi semacam itu berlakulah kaidah al-masyaqqah tajlibu taisir. Sesuatu yang menyulitkan itu akan mendatangkan jadi kemudahan. Kondisi sulit itu akan mendatangkan kemudahan. Caranya bagaimana? Anti perban. Jadi bagian yang luka itu, jadi antum perban, dibungkus pakai apalah begitu, sehingga dipastikan kalau seandainya diguyur air, kepala itu diguyur dengan air, jadi maka kepala itu diguyur dengan air, maka bagian itu tidak kena, di niplas kayak atau di apalah gitu, sesuatu yang bisa untuk menutup luka tersebut sehingga tidak kena, jadi sehingga tidak kena air. Yang lainnya kemudian mandi biasa. Kemudian setelah itu bagian itu sekedar diusap. Jadi gambarannya itu kalau ini ditutup ya, ditutup, kemudian lainnya diguyur. Setelah semuanya selesai, maka dilepas, kemudian diusap gitu aja. Diusap, maka dengan itu mandinya sah. Dengan itu jadi mandinya sah karena kaidahnya adalah fattaqullaha mastata'tum. Jadi taqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Ada yang mampu untuk diguyur, maka yang mampu diguyur itu diguyur, yang nggak mampu maka jatuh ke hukum yang lainnya. Adanya sesuatu yang tidak bisa diguyur dengan air tidak mengharuskan yang lainnya nggak bisa diguyur. Kata para ulama dalam kaidah ini adalah al-maisur la yasqutu bil ma'sur. Sesuatu yang bisa dikerjakan tidak bisa gugur dengan sesuatu yang sesuatu yang bisa dikerjakan tidak gugur karena sesuatu yang tidak bisa dikerjakan. Yang tidak bisa dikerjakan hanya telinga, yang lainnya bisa untuk dikerjakan, yaitu mandinya itu. Maka yang lainnya semuanya kena air, yang itu tidak dikenakan air, tapi cuma sekedar dibasahi, diusap begitu dengan tangan yang basah, sehingga masih ada sesuatu yang air yang di situ, tapi cuma bagian luar, tidak sampai kepada bagian yang di luka, jadi yang ada di luka tersebut. Kenapa? Karena masih bisa anggota badan itu masih bisa
ada anggota badan yang masih bisa untuk kena air. Beda dengan kasus kalau demam tinggi, misalkan pada waktu demam tinggi, udara dingin, lah kok junubnya karena mimpi, jadi mimpi kemudian dia junub. Ini bagian manapun dari tubuh nggak bisa untuk terkena air. Yang bisa dilakukan dalam kondisi itu hanya tayamum. Jadi adalah tayamum karena tidak bisa memakai air pada semua anggota tubuh. Dalam kasus yang antum ceritakan itu bukan itu. Tapi anggota tubuh normal yang hanya satu bagian kecil yang tidak bisa mendapatkan air, yang tidak bisa kena air, maka lakukanlah. Yang bisa kena air itu diguyur sempurna, yang nggak bisa maka dilakukan semacam tadi. Wallahu a'lam bishawab. Nah.